perkenalkan nama saya Clarissa. Saya di sini. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Clarissa. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas epidemiologi. Saya mengambil tentang jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular di Balai Endah. Seperti berikut, saya tampilkan diagramnya. Nah, jenis penyakit ini dikategorikan menjadi dua, yaitu ada penyakit yang tidak menular. Yang tidak menular ini diwarnai dengan warna orange, dan penyakit menular diwarnai dengan warna biru. Nah, penyakit menular itu ada apa aja? Yang penyakit menular itu ada influenza, yang ini ada 320 kasus di Balai Endah. Dan yang kedua, tuberkulosis ada 95 kasus di Balai Endah, HIV atau AIDS ada 30, COVID-19 ada 210, demam berdarah ada 150, dan hepatitis B ada 60. Nah, jumlah kasus yang tidak menular itu ada apa aja? Yang pertama ada diabetes, kasusnya ada 180 orang. Yang kedua ada hipertensi, kasusnya 250 orang. Kanker ada 45, stroke ada 75 orang, penyakit jantung ada 110 orang, dan penyakit asma ada 95 orang. Nah, selanjutnya ada penyakit yang menular yang ditandai dengan diagram warna biru. Apa itu penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari individu ke individu lain melalui kontak darah, cairan tubuh, atau vektor seperti nyamuk. Nah, contohnya di sini ada influenza. Apa itu influenza? Influenza ini sangat menular dan bisa jadi wabah musiman. Nah, ini yang kedua ada infeksi kronis, tuberkulosis. Biasanya ini menyerang paru-paru dan dapat ditularkan melalui udara. Dan yang ketiga ada HIV atau AIDS. Ini penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat ditularkan melalui cairan tubuh atau kontak darah. Nah, di sini ada COVID-19, penyakit yang menyerang pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS yang telah menjadi pandemi global. Ada demam berdarah. Demam berdarah ini bisa menular melalui kontak darah. Dan yang terakhir ada hepatitis B. Penyakit ini biasanya menyerang hati dan dapat ditularkan melalui kontak darah atau cairan tubuh. Penyakit menular ini biasanya memerlukan intervensi kesehatan masyarakat yang lebih cepat dan efektif untuk mencegah penyebaran lebih lanjut seperti vaksinasi, pengobatan, dan edukasi masyarakat. Nah, penyakit tidak menular ini ditandai dengan diagram berwarna orange. Apa itu penyakit tidak menular? Yaitu kondisi medis di mana satu penyakit ini tidak dapat ditularkan dari individu ke individu lain. Nah, kondisi penyakit yang ada di sini itu biasanya tergantung pada faktor hidup atau lifestyle, genetika, dan lingkungan. Nah, penyakit yang tidak menular ini, yang pertama ada diabetes. Apa itu diabetes? Yaitu gangguan metabolisme yang menyebabkan kadar gula darah tinggi. Nah, yang kedua ada hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan gangguan stroke dan jantung. Nah, yang ketiga ini ada kanker, yaitu pertumbuhan sel abnormal yang dapat mempengaruhi semua jaringan. Nah, yang keempat ini ada stroke, yaitu gangguan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ. Nah, yang kelima ini ada penyakit jantung, yaitu penyakit yang mempengaruhi kondisi jantung. Yang terakhir ini ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan. Nah, penyakit tidak menular ini biasanya memerlukan manajemen jangka panjang dan perubahan gaya hidup untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan adanya perbedaan warna dan label angka ini, untuk memudahkan dan membandingkan
perbedaan antara penyakit yang tidak menular dan menular untuk menentukan prioritas intervensi kesehatan di Balai Endah. Jika jumlah kasus penyakit tidak menular lebih tinggi, ini bisa menunjukkan tren penyakit kronis yang dapat disebabkan oleh gaya hidup dan faktor risiko lainnya. Sebaliknya, tingginya kasus penyakit menular lebih tinggi, ini bisa menunjukkan perlu adanya program penguatan pencegahan infeksi tersebut. Data ini sangat berguna bagi pembuat program dan tenaga kesehatan untuk merancang program kesehatan dengan tepat sasaran seperti kampanye vaksinasi, edukasi masyarakat, dan pengelolaan obat untuk masyarakat. Gambar ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengelolaan dua jenis penyakit tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang kedua grafik tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.